Hai guys, ini adalah reading untuk Leo di bulan April 2020. Energinya kolektif, bisa cocok bisa enggak, bisa energi kamu, bisa energi orang di lingkungan kamu. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kamu. Oke, ini tentang isi hati dia ke kamu untuk Leo di bulan April 2020. Oke, kita mulai aja. Di sini ada si Ten of Swords, di sini ada The Hangman, di sini ada si Two of Wands, di sini ada si The Tower, di sini ada si Queen of Cups, di sini ada si Princess of Pentacles, di sini ada si Four of Pentacles, di sini ada si Knight of Pentacles, di sini ada si Five of Swords, dan di sini ada si Nine of Cups. Dan di bottom of the deck-nya ada si Ace of Swords. Apa sih yang lagi dia rasain, atau apa sih energi yang mempengaruhi dia di bulan April? Apa yang lagi dia rasain, apa yang lagi dia pikirin gitu. Di sini ada si Ten of Swords, yang dimana Ten of Swords ini tentang seorang yang nggak tahu lagi melakukan apa gitu, udah nyerah dengan keadaan, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ibaratnya kayak seorang yang ditancap 10 pedang, yang nggak bisa lagi gerak gitu ya, yang udahlah gitu, surrender gitu. Mau apa ya, dibilang surrender juga, ini seorang yang udah ibaratnya kayak jatuh ketimpa tangga gitu, jatuh gitu ya, nggak bisa lagi ngapa-ngapain gitu ya, berpasrah aja ke takdir yang entah apa masalahnya. Nah, di sini ada si The Hangman, yang dimana sebagai hambatannya dia, hambatannya ada The Hangman yang di sini, yang dimana dia stuck dengan keadaan ini ya, dia nggak tahu ngelakuin apa karena ya buntu ya. Dia berpikir keras di sini, mencari jalan keluar dari masalah yang ada di hubungan ini, yang entah apa itu. Nah, di sini apa sih akar permasalahan di hubungan kalian? Ada si Two of Wands di sini, yang dimana hubungan ini nggak tumbuh-tumbuh gitu. Kalian saling membutuhkan sebenarnya satu sama lain, tapi saling apa ya? Saling membutuhkan, tapi apa ya, aku kayak liatnya kayak seorang yang berlomba-lomba juga bisa ya. Karena ini berada di akar permasalahan ya, intinya itu hubungan ini nggak tumbuh-tumbuh, padahal udah usahain biar hubungan ini bisa bertumbuh, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tersakiti di sini. Mungkin kedua belah pihak, atau mungkin seseorang di sini merasa tersakiti akibat pasangannya, atau mungkin karena masalah di hubungan ini yang membuat hubungan ini nggak tumbuh-tumbuh gitu. Kita lanjut aja di bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada si Tower ya, dia hancur tanpa kamu, dia hancur mungkin karena permasalahan ini ya, dia hancur, dia nggak tahu lagi mau bagaimana. Ibaratnya kayak orang yang udah nyerah gitu sama keadaan, yang udah berpasrah aja ya, hancur banget di sini. Dan di sini di masa lalu ada si Queen of Cups, yang dimana ada satu situasi yang menyesakkan dada atau menyesakkan secara emosional, yang membuat kalian jadi tunggang langgang gitu, apa ya bahasanya, yang membuat kalian jadi nggak tersakiti sama satu sama lain ya, sama-sama saling menyakiti di sini, padahal kalian saling membutuhkan ya. Ada situasi yang menyesakkan di sini, perasaan lonely ya, perasaan kosong ya, seperti aku bilang tadi, perasaan kosong, perasaan lonely, perasaan apa ya, perasaan ditinggalkan juga bisa. Ya, di sini kita lanjut aja di isi hati dia ke kamu. Di sini ada si Four of Pentacles,
yang dimana terlalu banyak hal yang dia simpan gitu, yang dia nggak mau ungkapin ke kamu. Makanya di sini kamu jadi tersakiti, kamu kayak nggak dianggap gitu, kamu kayak nggak dianggap ada, padahal kalian saling membutuhkan satu sama lain. Tapi dia kalau hubungan itu kan company ya, saling bekerja sama gitu, tapi dia cenderung menutup sesuatu dari kamu, sehingga terjadilah mungkin suatu hal yang menyesakkan dada seperti aku bilang tadi, suatu hal yang tiba-tiba terjadi ya, suatu hal yang mendadak terjadi, yang dimana mungkin rahasianya terungkap, atau mungkin apapun itu yang membuat kalian jadi bertikai, atau mungkin membuat kalian jadi putus akhirnya gitu. Dan bagaimana isi hati dia ke kamu? Ya, dia merasa hancur karena hubungan ini hancur gitu. Dia kehancuran egonya itu hancur karena ini ya, dulunya mungkin dia suka mendem suatu hal, mendem masalah, atau mungkin mendem apapun itu yang kamu nggak tahu gitu, yang akhirnya universe kayak ngancurin gitu apa yang tidak seharusnya, gimana ngomongnya, ya dia menutupi segala hal itu dengan egonya gitu. Jadi di luar itu nampaknya tuh fine aja, dia kayak dingin aja gitu ya, padahal di dalamnya emosional gitu. Makanya di sini dihancurin. Nah, kita lanjut aja di ada Knight of Pentacles di sini, yang dimana sebagai situasi lingkungannya dia. Situasi lingkungannya dia kayak memaksa dia untuk menjadi seorang yang jauh lebih baik secara ekonomi ya. Mungkin di situasi lingkungannya dia terlalu mematok harga tinggi untuk hal keuangan atau mungkin pekerjaan gitu. Jadi kayak seseorang yang nggak punya uang itu nggak bernilai gitu. Jadi di sini kayak situasi yang memaksa dia untuk terus berjalan maju ke arah keuangan gitu, atau mungkin juga bisa maju ke arah kamu, tapi aku lebih lihatnya ke keuangan. Mungkin dia mencari fokus lain ke keuangan, karena di sini ada Princess of Pentacles juga. Nah, kita lanjut di sini pesan semesta, ada si Five of Swords, yang dimana ya seperti yang aku bilang tadi, ada seseorang yang sudah melakukan hal buruk ke pasangannya, atau mungkin dia sudah melakukan hal yang dimana dia menyimpan suatu masalah gitu ya, nggak mau dikeluarin, yang hingga akhirnya menjadi bom waktu dan bom itu meledak. Nah, di sini dia menyesali hal yang sudah dia lakukan atau keputusannya di masa lalu, yang dimana endingnya pasangannya merasa tersakiti, merasa tidak dianggap, merasa sedih gitu ya, merasa tersakiti, sangat-sangat tersakiti. Tapi ya di satu sisi dia tahu dia salah gitu, karena udah dihancurin di sini. Jadi pesan semestanya, belajar dari kesalahan. Kalau yang orang ini kamu ya, belajar dari kesalahan, coba belajar dari pengalaman, oke? Karena nggak semua masalah bisa dipendam sendiri. Kalian hubungan itu berdua, ya udah dibagi berdua dong, dikompromiin gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri mending sendiri aja, nggak usah berpasangan, ya nggak sih? Kita lanjut aja di Nine of Cups, yang dimana sebagai outcomes-nya di sini kebahagiaan, ya, menginginkan kebahagiaan, ya kayak memimpikan kebahagiaan bersama kamu, tapi situasinya cukup kacau. Makanya di sini angka 9, yang dimana
kurang komplit, tinggal satu lagi gitu, yang dimana masih di pikiran, kebahagiaannya masih di pikiran atau belum sempurna gitu. Karena di sini ada si Princess of Pentacles yang dimana sebagai situasi di masa depan, ada si Princess of Pentacles, dan di sini juga ada si Knight of Pentacles yang dimana mengklarifikasi mungkin dia bahagia di segi keuangan karena dia terus berjalan ke arah mapan, tapi di segi emosional dia tetap merasa kurang karena kehilangan pasangannya ya. Atau mungkin ada hal-hal di masa lalu yang dia kayak memanipulasi pasangannya atau memanipulasi keadaan yang dimana dia menyesal akhirnya. Nah, di sini di bottom of the deck-nya di sini ada si Ace of Swords yang dimana suatu keputusan yang harus diambil atau mungkin sudah diambil, sudah diputuskan, yang akhirnya dia menyesal juga bisa. Atau ini adalah suatu keputusan yang harus diambil yang dimana harus mengakhiri hubungan ini atau enggak. Cuman aku lihatnya dari si Ace of Swords di sini ada di Chariot juga, di sini ada si Four of Cups di sini. Kayaknya akan ada seseorang yang bakal datang ke kamu atau kamu yang bakal datang ke seseorang untuk memperjelas situasi, untuk memutuskan apa yang harus diputuskan, hubungan ini selesai atau hubungan ini lanjut kembali. Atau juga bisa di sini keterbukaan ya, keterbukaan kepada pasangannya tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu, atau apa yang hal-hal yang dia tutupi selama ini. Di sini ada Four of Cups yang dimana sedih dengan kehilangan pasangannya. Ada cinta baru tapi dia tetap menolak, nggak yakin gitu, masih kepikiran orang di masa lalu. Nah, di sini ada si Four of Swords juga yang dimana dia kayak mengisolasi diri ya karena corona, tapi enggak juga. Ini kayak mengisolasi dirinya lebih ke menjauh dari keramaian, menjauh dari kamu gitu, untuk menyelesaikan situasi kacau di hatinya. Ada si Eight of Wands yang dimana membutuhkan komunikasi ya, membutuhkan komunikasi, sukses di keuangan tapi tidak di sisi emosional, cuma di sisi keuangan ya. Three of Swords, ada seorang yang tersakiti dan harus mengambil keputusan akan dua pilihan, lanjut atau enggak, atau di antara dua pilihan, dua orang juga bisa. Dan di sini ada Death, harus memutuskan situasi ini atau ya mau nggak mau harus diputuskan karena ada Tower, ada Death di sini. Universe meminta kalian untuk mengakhiri situasi drama di sini atau situasi konflik yang nggak menentu, situasi yang nggak jelas ini, yang dimana saling menyakiti satu sama lain. Nah, di sini perlunya kedewasaan, perlunya keterbukaan di sini. Oke, segitu saja untuk si Cancer, untuk si Leo ya, segitu saja untuk si Leo. Semoga resonate. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.